Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama ucapkan revival. Biarlah itu terus kita perkatakan dan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Jangan Ikut Campur dalam Amsal 26 ayat 17. Sekali lagi Amsal 26 ayat 17. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran yang bukan urusannya sama seperti orang yang menangkap anjing liar pada telinganya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah ada dari kita yang pernah menangkap atau menjewer telinga anjing liar yang kita temui entah itu di pinggir jalan atau di tempat-tempat lain? Ya, anjing liar tidaklah sama seperti anjing peliharaan di rumah. Anjing peliharaan sendiri itu akan lebih jinak, kemudian mengenali pemiliknya, bahkan bisa sangat dekat dan akrab dengan pemiliknya. Tetapi hal ini bisa berbeda dengan anjing liar. Nah, orang-orang justru akan berhati-hati jika bertemu dengan anjing liar. Ada macam-macam faktornya, ya kan, anjing liar itu bisa tiba-tiba mengejar orang, kemudian bisa juga tiba-tiba menggigit ataupun menggonggong dengan sangat kencang sehingga membuat orang-orang bisa takut, panik dan lain sebagainya. Nah, itu baru bertemu Bapak Ibu. Bagaimana jika kita menangkap atau menjewer telinga dari anjing liar tersebut? Nah, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi? Ya, bisa saja tangan kita belum menyentuh telinganya tapi sudah digigit atau dicakar oleh anjing liar tersebut. Nah, dalam Amsal Salomo yang kita sudah baca hari ini Salomo menggambarkan bahwa jika kita ikut campur dalam pertengkaran, dalam artian lain juga kita dalam kata lain pertengkaran di sini yaitu persoalan, perselisihan atau pertikaian orang lain, dan saat kita ikut campur di dalamnya yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kita, ya. Atau sama sekali itu pun bukan urusan kita, ya. Tapi ketika kita ikut campur di dalamnya itu sama halnya kita mau menjewer, ya, telinga dari anjing liar tadi. Nah, ini artinya jika kita menyibukkan diri atau kita ikut campur dengan perselisihan atau persoalan orang lain, maka kita sedang membawa masalah untuk diri kita sendiri atau menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Nah, yang tentunya bisa membuat kita terluka sendiri, rugi sendiri, susah sendiri, tersiksa sendiri dan lain-lain. Nah, ikut campur yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita memihak kepada satu pihak, kemudian memperkeruh keadaan dengan juga melawan pihak lawan, kemudian mempengaruhi pihak yang kita bela dengan niat atau rencana-rencana yang jahat, menuduh atau menghina pihak lawan dan lain sebagainya. Ataupun kita sebenarnya tidak memihak kepada siapapun, tetapi kita seperti ibaratnya mengompori Bapak Ibu, ya. Jadi kedua belah pihak ini semakin berselisih, semakin bersitegang dengan kita yang ikut campur di dalamnya. Nah, ini yang dimaksudkan dalam ikut campur yang kita bahas dalam ayat ini. Nah, lantas bagaimana Bapak Ibu jika kita ini berniat untuk melerai perselisihan tersebut? Nah, bukankah ini juga termasuk dalam ikut campur? Nah, tentunya ini berbeda ya Bapak Ibu. Memang sama-sama masuk dalam perselisihannya, tetapi tujuannya tidak sama. Melerai atau mendamaikan tujuannya adalah untuk hal yang baik, untuk hal yang benar. Bahkan bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah yang ada atau perselisihan yang ada. Jadi bukan berarti kita tidak bisa terlibat dalam konflik atau perselisihan orang lain. Kita bisa melibatkan diri jika kita diminta untuk memberi nasihat, memberi koreksi, atau menjadi konselor untuk pertengkaran orang lain dan lain sebagainya. Kita juga bisa bertindak lebih jauh, terlibat dalam konflik seseorang, perselisihan
seseorang ketika itu mulai terjadi peristiwa yang membahayakan, mulai mengancam keselamatan jiwa dari seseorang. Di situ kita bisa terlibat, yaitu dengan kita menelpon polisi atau aparat keamanan. Tapi bukan berarti kita ikut campur mengurusi masalah, tapi kita di sana terlibat untuk bagaimana menyelesaikan, membantu, ya, bukan malah memperkeruh keadaan. Nah, kita perlu pahami dan sadari selalu jika kita bukan bagian dari masalah dan jika kita tidak mampu menawarkan penyelesaian masalah dari sebuah pertengkaran yang terjadi antara sesama kita, alangkah baiknya bila kita tidak memasukkan diri ke dalam pertengkaran orang lain. Kecuali tadi kita ingin melerai mereka, benar-benar kita ingin memperdamaikan mereka, membantu untuk menyelesaikan masalah. Yaitu adalah hal yang baik, tujuan yang baik, kita bisa melakukannya, kita boleh melakukannya. Tapi untuk ikut campur kemudian membela satu pihak ataupun malah justru mengompori kedua belah pihak untuk semakin berseteru, tentunya itu tidak boleh. Itulah ikut campur. Nah, kita boleh terlibat, ya, terlibat dalam artian kita membantu, ya, bukan berarti kita ikut campur dengan masalah orang ini, orang yang kita tolong ini. Tapi kita sedang bagaimana berusaha untuk melerai mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 20 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dalam terjemahan MILT, demikian bunyi firman Tuhan. Ada kehormatan bagi orang yang menghentikan perselisihan, tetapi setiap orang bebal menghancurkannya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, menghindari pertengkaran adalah tindakan terhormat. Orang bebal mudah terlibat dalam pertengkaran. Nah, dari ayat ini kita dinasihati bahwa jika dalam sebuah perselisihan kita berusaha melerai dan bukannya ikut campur, memperkeruh keadaan, maka sesungguhnya yang kita lakukan adalah tindakan yang terhormat. Nah, tetapi jika kita mudah ikut campur atau terlibat dengan perselisihan orang lain yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan kita, tapi kita ikut campur dalam hal tersebut, entah kita memanas-manasi atau membela satu pihak dan lain sebagainya, maka kita akan termasuk kepada kumpulan orang yang bebal atau orang yang bodoh. Orang bebal akan binasa karena dia tidak memahami dan tidak melakukan kebenaran. Nah, jadi dari Amsal ini kita dapat mengetahui bagaimana kita belajar tentang apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi sesama yang mungkin sedang bertengkar atau berselisih. Nah, Bapak Ibu, kita belajar jangan ikut campur, ya. Jangan ikut campur. Contoh, ya, contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh tidak ikut campur. Yang pertama, yaitu kita menghormati orang lain, Bapak Ibu, menghormati pribadi orang lain. Dengan kita menghormati orang lain, maka kita akan bisa memposisikan diri kita dengan tepat. Saat ada masalah yang menimpanya atau perselisihan yang sedang dia alami ataupun ketika dia memutuskan sesuatu, jika itu tidak ada kaitannya dengan kita, maka kita tidak akan terlibat di dalamnya. Nah, itu bagaimana kita menghormati orang lain. Kemudian contoh tidak ikut campur adalah tidak memberi pendapat atau komentar atau nasihat bila tidak diminta. Nah, ini juga termasuk salah satu tindakan tidak ikut campur. Nah, meskipun kita niatnya baik, ingin memberikan masukan, ingin memberikan pendapat dan lain sebagainya. Tapi jika tidak ada hubungannya dengan kita dan bukan bagian kita, sebaiknya kita tidak sembarangan memberi pendapat, komentar atau nasihat. Apalagi bila tidak diminta, bila tidak dipersilahkan. Kemudian tidak membicarakan di belakang. Jangan jauhi menggosip. Kalau ada orang yang membicarakan orang lain tapi tidak bertanggung jawab dalam artian kebenarannya belum bisa dipastikan, maka kita harus menjauhi mereka atau ubah topik pembicaraannya. Kemudian tidak kepo, ya, atau ingin tahu atau rasa penasaran yang tinggi dengan sesuatu yang bukan urusan kita. Ini pun termasuk dalam tidak ikut campur. Nah, kemudian selanjutnya tidak membahas peristiwa yang terjadi pada orang lain jika kita tidak mengetahui detail atau tidak mengetahui dengan jelas. Nah, ini pun juga adalah salah satu yang termasuk dalam kategori tidak ikut campur. Kemudian mendoakan orang yang sedang berselisih atau orang yang punya masalah. Ini yang kita harus lakukan. Kemudian yang terakhir, ya, contoh dari tidak ikut campur itu adalah jika diminta untuk memberi pendapat, maka kita memberikan pendapat yang baik. Nah, dalam hal ini kita tidak ikut campur, tapi kita bagaimana kita memberikan pendapat saat orang itu bertanya
dari entah itu kedua pihak atau salah satu pihak yang sedang bertengkar kemudian meminta pendapat kepada kita, ya kita bisa memberikan pendapat yang mendatangkan sejahtera, tidak berat sebelah Bapak Ibu. Kemudian pendapat yang objektif, ya kita bisa menasehati, oh yang sebenarnya salah bagian ini, kemudian oh yang benar itu bagian ini, yang bisa kamu perbaiki yang bagian ini. Itu penilaian atau pendapat secara objektif. Ataupun kita juga mendorong pihak yang bertengkar ini untuk dapat berdamai dan mencari jalan keluar. Nah, di sini kita sedang melakukan contoh-contoh hal di mana kita tidak ikut campur kepada orang lain. Memang kalau kita melihat mungkin tetap ada kaitannya, tetap terlibat dalam masalah tersebut. Tapi kita bertujuannya baik. Ya, bagaimana kita ingin melerai, kemudian kita ingin membawa kebaikan, bukan malah memperkeruh. Ya, manas-manasi, mengompor-ngompori hingga semakin bertengkar. Nah, ini ikut campur. Tapi saat kita melerai, ya memang kita terlibat, tapi tujuannya adalah untuk hal yang baik, ya tentunya untuk memperdamaikan, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama belajar hari ini tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan kita, terlebih khusus dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau ada rekan kita atau keluarga kita yang mungkin mereka sedang berselisih paham, mereka sedang bertengkar, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita jangan ikut campur. Ya, jika kita sama sekali benar-benar tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, jangan ikut campur. Tapi jika kita ingin melerai, kita ingin membantu untuk menyelesaikan, boleh Bapak Ibu. Itu adalah satu tindakan kasih yang kita juga bisa bagikan bagi sesama. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini dalam Amsal 26 ayat 17. Sekali lagi Amsal 26 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Mengajarkan kami Tuhan untuk selalu hidup bijak dalam kehidupan kami. Terlebih khusus dengan kami bersosialisasi, berelasi dengan sesama kami. Kami ingin hidup kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan Tuhan. Tapi kami ingin menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Sebab Engkaulah harapan keluarga GPD LSAD Magelang ya Tuhan. Kepercayaan kami sejak masa muda ya Allah. Kami aminkan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.